Tata letak kantor. Pengertian: istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Drs. de Langle mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. 2. Menurut Liefeld dan Patterson mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya 1. Mencegah menghambur tenaga dan waktu para pengawal karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersengkatan. 3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Tujuan tata ruang kantor: 1. Memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. 2. Menambah semangat kerja pegawai. 3. Memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor. 4. Mempermudah pengawasan. Drs. de Lange mengatakan bahwa tata ruangan yang baik mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. 3. Mencegah para pegawai bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui satu bagian lain. 4. Memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. 5. Pengawasan mudah dilaksanakan. Asas-asas pokok dan prinsip tata ruang kantor. 1. Asas-asas pokok tata ruang kantor. 1. Asas tata ruang kantor. 2. Asas jarak terpendek. 3. Asas rangkaian kerja. 4. Asas penggunaan segenap ruangan. 5. Asas perubahan susunan tempat kerja. 1. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. B. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. 1. Tata ruang tertutup. 2. Tata ruang terbuka. 3. Tata ruang kantor semi tertutup. Lingkungan fisik kantor. Salah satu yang harus diperhatikan dalam perencanaan gedung atau fisik kantor adalah lokasi. Di samping itu, faktor penting harus mendapat perhatian adalah faktor lingkungan. Apabila keadaan suatu kantor tidak dikehendaki oleh lingkungan masyarakat, maka kantor tersebut tidak dapat bertahan lama dan akhirnya akan mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. 1. Penerangan cahaya. 2. Perencanaan warna. 3. Perencanaan udara. 4. Perencanaan suara. Pedoman dalam menyusun tata ruang kantor. 1. Pekerjaan di kantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek. 2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien. 4. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Langkah-langkah dalam menyusun tata ruang kantor. 1. Buat denah kantor dalam ukuran skala, pintu masuk, jendela, dan pilar gedung. 2. Pelajari pekerjaan, jenis proses, urutan pekerjaan yang tercakup dalam lingkungan kantor itu. 3. Tentukan letak meja kerja, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya dengan pedoman pada teknik penataan meja kerja. Teknik penataan meja kerja ruang kantor. 1. Meja-meja kerja sebaiknya disusun menurut garis lurus, menghadap ke jurusan yang sama atau dengan pola susunan yang saling bertolak belakang atau dengan posisi beradu panggung. 2. Pada tata ruang yang terbuka atau relatif besar, susunan meja-meja dapat terdiri atas beberapa baris.
3. Di antara baris meja dan blok, suatu baris dengan blok baris lainnya perlu disediakan jarak untuk lalu lintas personil. Standar ruang kantor. A. Kebersihan. B. Luas ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. 3. Suhu udara. D. Ventilasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.